Kabar terbaru buat teman-teman semuanya yang tidak lolos P3K atau yang tidak terjaring P3K, jangan sampai ketinggalan. Ikuti video ini sampai habis, ambil yang positif, buang yang negatif, jangan sampai di skip. Nah, buat teman-temanku semuanya, ini adalah pembukaan pendaftaran CPNS 2026 dan P3K 2026. Nah, biar teman-teman tidak penasaran gimana, silakan simak video ini sampai Rekrutmen habis. CPNS untuk lulusan SMA atau SMK mulai hari ini resmi dibuka. Inilah instansi yang bisa dilamar: Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian SDM, Badan Intelijen Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kejaksaan. Inilah contoh berkas yang harus disiapkan. Kirim berkas di laman resmi di bio untuk mendaftar CPNS. Jadi gimana? Sudah siap teman-teman? Kalau sudah siap, ikuti terus video ini, gimana skemanya, aturannya gimana. Jangan sampai di skip, ambil yang positif, buang yang negatif. Sebelum itu, buat teman-temanku semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung Ari Channel. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan lonceng notifikasinya dibunyikan. Biar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Ari Channel. Jadi, terkait CPNS 2026 dan P3K 2026 itu mulai bergerak. Kemenkeu siap buka formasi hingga P3K. Kemenkumham resmi dibuka Januari. Nah, memasuki awal tahun 2026, isu CPNS 2026 dan P3K 2026 kembali menjadi topik hangat di tengah masyarakat. Setelah sebelumnya rekrutmen aparatur sipil negara sempat tertahan, publik kini mulai mempertanyakan apakah pemerintah benar-benar membuka seleksi CPNS dan P3K tahun ini. Sejumlah sinyal positif mulai terlihat. Informasi terbaru menunjukkan bahwa CPNS 2026 dan P3K 2026 tetap direncanakan pemerintah. Bahkan beberapa instansi telah lebih dulu membuka pendaftaran P3K pada Januari 2026. Terus, masyarakat dihimbau rutin memantau informasi resmi melalui laman SSCASN milik Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, pendaftaran seleksi CPNS dan P3K dilakukan secara terpusat melalui situs resmi SSCASN BKN Go.id. Meski saat ini tampilan laman masih menampilkan periode sebelumnya, pemerintah memastikan sistem akan diperbarui ketika pendaftaran resmi dibuka. Nah, di sini Kemenku siap buka CPNS 2026 hibrid stan dan non-stan. Jadi, kabar baik datang dari Kementerian Keuangan berdasarkan informasi yang dikutip dari Nasional Go.id. Nah, Kemenku menyatakan
kesiapan membuka formasi CPNS 2026 dengan skema rekrutmen hibrid, yakni jalur lulusan PKN Setan dan jalur non-Setan. Nah, untuk Kementerian Keuangan Sri Mulyani melalui jajaran Kemenku menegaskan bahwa jalur non-Setan tidak akan menghapus jalur Setan. Rekrutmen tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan real instansi. Nah, salah satu kebutuhan terbesar berada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memerlukan banyak tenaga lapangan. Terus, dalam rekrutmen tersebut, Kemenku disebut akan merekrut sekitar 3.000 lulusan SMA dari seluruh Indonesia untuk ditempatkan di daerah masing-masing. Nah, kebijakan ini tertuang dalam MK nomor 70 tahun 2005 tentang rencana strategis Kemenku hingga 2029. Nah, secara keseluruhan kebutuhan rekrutmen CASN Kemenku mencapai 2.100 formasi pada 2005. Sementara untuk periode CPNS 2026 hingga 2029, kebutuhan pegawai diproyeksikan mencapai 4.350 orang per tahun atau total sekitar 19.500 pegawai. Jadi, pemerintah pastikan CPNS dan P3K 2026 tetap direncanakan. Selain dari instansi pusat, kepastian rencana CPNS 2026 dan P3K 2026 juga disampaikan pemerintah daerah. Informasi dari Kabupaten Pegunungan Bidang menyebutkan bahwa seleksi CASN tahun 2026 tetap direncanakan untuk memenuhi kebutuhan ASN di instansi pusat maupun daerah. Terus, fokus utama rekrutmen adalah mengisi jabatan kosong akibat pensiun, memenuhi kebutuhan tenaga teknis, tenaga kesehatan, serta tenaga pendidik. Untuk selain itu, seleksi CASN juga diarahkan untuk mendukung percepatan transformasi digital dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, untuk P3K Kemenkumham sudah dibuka Januari 2026. Rekrutmen CASN paling aktual saat ini adalah seleksi P3K 2026 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Nah, untuk pendaftaran P3K Kemenkumham itu resmi dibuka mulai 7 hingga 23 Januari 2026. Untuk total tersedia sekitar 500 formasi dengan kualifikasi
pendidikan S1 semua jurusan. Sehingga peluang terbuka luas bagi pelamar umum. Pendaftaran tetap dilakukan melalui SSCASN. Sementara pengumuman dan dokumen pendukung dapat diakses melalui halaman resmi Kemenkumham.go.id. Jadi, menariknya, seleksi P3K Kemenkumham tidak hanya diperuntukkan bagi ex honorer. Pelamar umum diperbolehkan mendaftar asalkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun sesuai bidang jabatan yang dilamar. Nah, untuk syarat umum dan pengalaman kerja dalam seleksi P3K Kemenkumham, batas usia pelamar ditetapkan minimal 20 tahun dan maksimal 40 tahun. Selain itu, pelamar wajib memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun di bidang terkait. Berdasarkan jabatan seperti analis SDM, aparatur ahli pertama, perencanaan ahli pertama, hingga tenaga teknis lainnya memiliki ketentuan pengalaman kerja yang dijabarkan secara rinci dalam pengumuman resmi. Nah, himbauan untuk calon pelamar. Pemerintah menghimbau masyarakat yang berminat mengikuti CPNS 2026 dan P3K 2026 itu aktif memantau informasi resmi dari SSCASN, web instansi terkait, serta pengumuman pemerintah daerah. Hal ini penting untuk menghindari informasi palsu dan tidak terverifikasi. Nah, dengan mulai dibukanya seleksi P3K di awal tahun, peluang rekrutmen CPNS dan P3K 2026 dinilai semakin nyata dan patut dipersiapkan sejak dini. Oke, untuk teman-teman semuanya, silakan teman-teman persiapkan semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Itu tadi ada beberapa instansi yang siap membuka pendaftaran. Tetapi Kemenkumham dan Kemenku itu sudah membuka pendaftaran lebih dulu. Nah, sebelum mendaftar, teman-teman silakan persiapkan teman-teman mau memasuki atau mau daftar di instansi mana. Jangan sampai teman-teman nanti sudah daftar di instansi sini, terus teman-teman tidak mampu. Ambillah teman-teman yang posisi teman-teman mampu di bidang itu. Oke teman-teman, selamat buat teman-teman, ada peluang baik atau peluang baru buat teman-teman yang tidak lolos P3K. Semoga adanya pendaftaran terbaru ini CPNS dan P3K di tahun 2026 bisa membuat nasib teman-teman lebih baik dari sebelumnya. Oke teman-teman, sampai sini yang bisa disampaikan oleh Arik Channel. Mudah-mudahan video-video terbaru dari Arik Channel bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa memberikan informasi terbaru buat teman-teman semuanya. Sampai sini Arik Channel undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjuang.